Pemirsa Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Agama Fahrul Razi. Anggota Dewan mencecar Menteri Agama perihal pernyataannya yang menyebut radikalisme menyusup melalui anak muda yang penampilannya good looking. Nanti karena keterbatasan waktu kami Menteri Agama Fahrul Razi mengeluarkan pernyataan yang kontroversial saat menjadi pembicara di acara peluncuran aplikasi ASN No Radikal berlangsung di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beberapa waktu lalu. Dalam acara itu, Menak menjelaskan cara paham radikal menyusup di lingkungan ASN melalui masjid lewat anak yang good looking dan hafiz. banyak tempat yang perlu kita Dan di hari ini, Komisi 8 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Agama Fahrul Razi. Raker yang tadinya akan membahas rencana program dan anggaran Kementerian Agama tahun 2021 ditunda. Komisi 8 DPR fokus meminta klarifikasi ucapan Menteri Agama yang menjadi polemik, mulai dari sertifikasi penceramah hingga soal agen radikalisme good looking. Ketua Komisi 8 Yandri Susanto menyayangkan pernyataan Menteri Agama Fahrul Razi yang dianggap menimbulkan kegaduhan publik. Komisi 8 mengingatkan agar Menteri Agama tak lagi mudah untuk mengucapkan kata radikalisme serta memperbaiki komunikasinya. Radikalisme, kita sepakat Pak Menteri, radikal itu yang negatif memang harus kita basmi Pak, tapi menarasikan bahwa Islam itu radikal, menarasikan bahwa orang yang pandai bahasa Arab itu radikal, yang hafal Al-Quran itu radikal, itu menurut saya sungguh itu membuat saya tersinggung Pak, secara pribadi maupun sebagai Ketua Komisi 8 Pak. Ini mohon diklarifikasi secara sungguh-sungguh Pak, dan kami minta hal-hal yang seperti ini tidak perlu diulangi kembali Pak. Bagaimana mungkin orang yang bahasa Arab Bapak katakan atau yang hafal Al-Quran itu menjadi sumber utama radikal? Saya kira ini tidak elok untuk kita kembangkan gitu loh. Dan kalau ini bisa diklarifikasi Pak Menteri, mudah-mudahan ini kegelisahan para pondok pesantren atau anak-anak kita yang memang kita sarankan Pak. Saya jujur, anak-anak saya sarankan untuk pintar bahasa Arab, hafal Al-Quran Pak. Tapi kalau itu hari ini pemerintah menuduh itu sumber utama radikal, saya kira itu sesuatu yang tidak bisa kami terima. Termasuk sertifikat dai Pak. Yang memberikan gelar dai Ustadz Kiai itu ya masyarakat Pak, bukan pemerintah, ya kan? Pemerintah aja belum tentu Pak menjadi dai atau Ustadz. Apa haknya memberikan sertifikat? Nah, oleh karena itu hal seperti ini penting Pak. Jangan sampai justru Menteri Agama yang katanya beragama Islam, kata teman-teman sepertinya benci dengan Islam Pak. Ini banyak sekali WA ke saya Pak Menteri, ya kan? Ini penting Pak, karena kalau selama itu tidak kita bereskan, berarti kita ikut memancing kegaduhan gitu loh. Sementara Menteri Agama Fahrul Razi menjelaskan bahwa ia mengira acara tersebut merupakan acara internal khusus ASN. Fahrul Razi juga menegaskan bahwa maksud dari ucapannya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan. Perlu saya garis bawahi, saya mohon maaf tidak tahu bahwa itu menjadi konsumsi publik. Saya kira itu internal ASN. Internal ASN. Kalau bicara tentang publik, pasti saya akan bicara tentang bahasa yang berbeda meskipun substansinya sama. Oleh sebab itu maka saya cerita, kalau mau bicara tentang ASN no radikal, maka perlu diperhatikan satu, rekrutmennya. Kedua, pada saat pendidikan di lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, pada saat ibadah. Orang bertanya, Bapak coba di rumah ibadah kok Bapak ngomongnya cuma masjid doang? Karena pada saat jam kerja ASN hanya berhadapan dengan masjid. Tidak ada ibadah lain yang dilakukan jam kerja. Ada gereja di situ, tidak ada hanya masjid. Jadi kalau ditanya, kok Bapak kemudian ngomong masjid aja? Bapak seperti benci sekali sama Islam. Wah, saya kira aneh juga kalau ada orang ngomong seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Tadi kembali saya katakan bahwa ini acara internal ASN. Waspadai penyusupan kalau ada paham-paham radikal. Memang saya sebut, paham radikal itu biasanya masuk dengan memasukkan orang
Kalau orang punya niat tidak baik memasukkan salam radikal ke masjid, masukkan dari anak-anak yang orang pemuda yang punya good looking, punya pengetahuan agama cukup baik, bahasa Arab juga baik, sehingga orang akan tertarik, kemudian dia mungkin setelah itu mulai mengembangkan ajarannya. Itu sama aja dengan Snokhogronya masuk ke Indonesia, ke Aceh. Dipilihlah orang Belanda yang pengetahuan agama Islamnya bagus. Masuklah Snokhogronya. Kita nggak waspada, kita terima dia dengan padahal masuk ke dalam dia kemudian merusak Islam, merusak Aceh, mengadu domba Aceh satu sama lain. Bukan berarti tidak boleh yang terima itu berarti jelek, bukan. Jadi kalau ada anak-anak orang masuk good looking sana, bahasa Arab bagus, pengetahuan agamanya bagus, hafal Quran lagi, itu yang kita butuhkan. Tapi kita cek dulu. Dari Jakarta, Laras Kiranasari, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan.